Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa TV-Mu rahimakumullah, dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan pandemi segera berlalu. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tafsir pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu pokok pikiran keempat yang menegaskan berjuang dan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya merupakan wajib baik sebagai islah maupun ihsan di dalam menjalankan agama. Pemirsa TV-Mu rahimakumullah, Kiai Haji Farid Ma'ruf di dalam bukunya Arti Tujuan Muhammadiyah menegaskan, kata menegakkan itu artinya membuat berdiri, membuat tegak. Oleh sebab itu, Islam yang kita yakini wajib kita tegakkan, wajib kita jadikan berdiri, tidak tertidur. Tentu banyak sejarah Islam yang kita baca, betapa Islam itu pernah dalam kemunduran disebabkan karena tidur, disebabkan karena umatnya tidak mau menegakkan. Maka kata arti menegakkan sepantasnya bagi kita warga Muhammadiyah bahwa bermuhammadiyah itu harus menegakkan Islam, harus menjadikan tegak, harus menjadikan berdiri, tidak tertidur apalagi mati. Kata menjunjung tinggi bagi Farid Ma'ruf menafsirkan yaitu mengangkat setinggi-tingginya. Mengangkat setinggi-tingginya tentulah menjadi pemenang. Seperti halnya di dalam olahraga sport atau kompetisi, pemenang itu diangkat, dijunjung, dilempar pelatihnya setinggi-tingginya. Itu merupakan satu kebahagiaan, merupakan satu gambaran ilustrasi sebagai pemenang. Maka menjunjung tinggi, Islam itu harus jadi pemenang. Dalam tagline kita yang kemudian diterjemahkan menjadi Islam berkemajuan. Maju berarti terdepan, maju berarti pemenang. Islam bukan yang kalah, Islam bukan yang terbelakang. Islam harus menjadi garis terdepan. Tentu saja dalam bidang apa? Banyak aspek. Bisa dalam politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi. Oleh sebab itu, pemirsa TV-Mu rahimakumullah, maka lebih lanjut, Kiai Ma'ruf menafsirkan apa itu Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang sebenar-benarnya adalah Islam sebagaimana para nabi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang terdepan, maju, membebaskan dari kemiskinan, membebaskan dari kebodohan. Bahkan dalam satu riwayat, ketika diketahui umat Islam itu banyak yang tidak bisa membaca dan menulis, salah satu barter bagi orang kafir Quraisy yang tersandra di dalam medan perang adalah mengajarkan membaca. Ini membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari kemiskinan. Begitu juga umat Islam yang pada awal kelahirannya terbelenggu, terkangkang oleh orang-orang kafir Quraisy, hegemoni Quraisy, justru Islam hadir, Nabi Muhammad hadir untuk membebaskan dari kemiskinan, baik melalui zakat, infak, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh sebab itu, maka menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya berarti membuat Islam ini tegak, membuat Islam ini dijunjung tinggi agar bisa dilihat oleh orang lain bahwa Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu di atas dan tidak ada lagi yang di atas olehnya. Dan menegakkan Islam yang sebenar-benarnya berarti mengajarkan Islam dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tentu aspek kehidupan banyak sebagaimana pada masa Nabi, bukan hanya dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan. Maka bagi warga Muhammadiyah hendaknya menjalankan Islam yang sebenar-benarnya bisa melalui amal usaha, bisa melalui amal usaha pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Wal-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-munqidhi minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa ala alihi wa ashabihi khairi al wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil zalal.
Pemirsa TV-Mo, rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dimanapun berada. Masih dalam tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada pokok pikiran keempat, yaitu berjuang untuk menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib, bukan hanya semata-mata beribadah kepada Allah, tapi juga dalam rangka islah dan ihsan. Apa maknanya? Di dalam kata islah ada dua kata kunci di sini, yaitu islah dan ihsan. Islah bermakna baik. Di dalam bahasa Arab, yadullu ala khilafi al-fasad. Artinya menunjukkan lawan dari kefasikan, kefasadan, kerusakan. Maka kata-kata baik di sini bukan hanya baik bagi diri pribadi, tapi juga baik bagi lingkungan, tapi juga baik bagi orang lain. Bukan filosofinya seperti lilin. Lilin dia menerangi, tapi buruk bagi dirinya, dan buruk juga untuk lingkungan, karena ia merusak lilin dan juga merusak sekitar. Tetapi pengertian islah di sini tentu harus baik bagi diri sendiri, juga baik bagi orang lain, dan juga baik bagi lingkungan. Oleh sebab itu, pemirsa TV-Mo rahimakumullah, bahwa hal ini menegaskan di dalam profesionalisme harus ada dua kata kunci, islah dan ihsan. Profesionalisme harus mengandung makna memberikan kebaikan bagi diri pribadi, bisa dalam meningkatkan karirnya, dalam meningkatkan pendapatan, bisa juga dalam untuk lingkungannya apa, dan untuk lingkungannya bisa meningkatkan pendapatan amal usahanya, bisa memajukan persyarikatan, dan juga bisa memajukan yang lainnya. Dan juga bagi lingkungan, memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya. Jadi, islah tidak harus baik bagi diri, tapi juga harus baik bagi juga orang lain. Hal ini sebagai bentuk profesionalisme, dasar dari profesionalisme. Sedangkan ihsan, sebagaimana di dalam hadis Nabi disebutkan, anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam tarah, fa innahu yarah. Hal ini menegaskan bahwa ihsan itu kita meyakini di dalam diri kita ada pengawas, ada yang melihat kita berbuat bukan semata-mata karena ada atasan atau karena ada pimpinan. Kadangkala, maaf, di berbagai yang saya amati, khususnya di tempat kami, orang pekerja atau pegawai itu dia melakukan perbuatan karena ada atasannya, takut ditegur. Tetapi ihsan, dia melakukan optimal, bekerja itu dengan giat, tidak hanya khawatir atau tidak hanya ingin mengharap pujian dari orang lain, tetapi ia betul-betul meyakini ada Allah itu akan melihat dia. Dan kalaupun dia juga akan melihat Allah segala amalnya. Nah, inilah profesionalisme. Jadi profesionalisme harus mengandung dua dasar, islah dan ihsan. Ihsan kita optimal, dalam arti ihsan itu mengandung makna ikhlas, memiliki giat bekerja karena tanpa imbalan, tanpa mengharap pujian, dan juga dorongan untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Di dalam hadis lain, meskipun ini ada yang menyebutnya dengan hadis dhaif, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ini juga memberikan energi, berbuatlah, beramallah seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok. Ini memberikan energi positif, dan profesionalisme akan terbangun dari dua ini. Oleh sebab itu, saya hakul yakin dimanapun persyarikatan berkembang, amal usaha berkembang, jika manakala didasari sikap islah dan ihsan. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.